kedua, Selasa 31 Maret 2026 dengan tema mengingat hari kematian. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta James Kemari. Kita mau saat teduh. Saat teduh. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kiranya kamu mendengar suaranya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau mengangkat satu pujian, Masuk Ruang Maha Kudus. Oh
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kita kembali sampai memutih rambutku. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara,
akan membacakan yang genap, dan di ayat 14 kita akan bersama-sama. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan lembutkanlah aku oleh karena kebenaran-Mu. Sediakanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang maling dan penjahat. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar namaku berdiri bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segera menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Pujian dari anak sekolah minggu.
sampai akhir hidupku.
Mengucap syukur berterima kasih Bapa di surga atas anugerah dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa, sehingga pada malam Eser yang kedua kami merespon ingin dibaharui dan semakin dalam mengenal Engkau dan visi misi yang Engkau telah tancapkan di dunia yang juga telah kami terima. Dan kami rindukan itu juga seperti kerinduan-Mu berbuah dalam diri kami Bapa, khususnya dalam penghayatan kami akan makna dan arti salib yang seutuhnya di tengah dunia yang semakin berubah dan banyak godaan ini. Tolonglah kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disiapkan kepada kita dari pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Bapak Ibu, kita membaca bergantian supaya kita memahami makna yang diberikan kepada kita oleh pembacaan firman Tuhan ini saat-saat ketika Yesus berada di Yerusalem dan menjelang dia mengalami penangkapan dan kemudian disalibkan. Kita membaca Bapak Ibu ayat yang ke-20, Bapak Ibu ayat yang ke-21, demikian bertangkapan sampai dengan kemudian sama-sama di ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu,
Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi. Bersama. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bolehkah PPT-nya ditampilkan? Dengan tema mengingat hari kematian. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, pada ayat yang ke-33 tadi dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kenapa dalam Alkitab ini menggunakan kata mati dan tidak menggantikan kata meninggal. Sebab Bapak Ibu, arti yang sebenarnya pada bagian ini adalah memang mati. Artinya satu bagian yang terputus dari sumbernya. Sebab Bapak Ibu saudaraku, Yesus telah mengalami bahwa apa yang telah dialami dan juga telah dipraktekkannya itu bagian dari hidupnya, yang menyatakan bagaimana dia mengakhiri semua yang dialami itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sejarah dunia mencatat bahwa di dunia ini sampai dengan hari ini ada bermacam-macam kematian yang dialami oleh manusia. Termasuk kematian yang dialami oleh Yesus dalam kemanusiaannya. Yesus mati sebagai manusia. Tetapi Yesus dalam Allah tidak mati. Sebab Allah memang tidak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya Bapak Ibu. Dan saya mengutip satu buku novel sekitar 2 tahun lalu. Saya coba membaca-baca dari Google dan saya menemukan satu judul yang sangat bagus yang ditulis oleh saudara kita Alfian. Ya, ini penulisnya masih anak muda ya. Dia menulis kematian Anda yang tidak sia-sia. Buku ini adalah tentang novel 23 cerita pendek di dalamnya yang berkaitan satu dengan yang lain, perihal seseorang sampai kemudian dalam biografi itu ditemukan bahwa ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan, ada kemiskinan-kemiskinan dan seterusnya. Tetapi perpisahan dengan kematian itu disebutkan di sana membuat bahwa kematian mereka tidak sia-sia. Kata buku itu. Jadi 23 kesaksian tentang biografi orang-orang yang diimajiner oleh penulis Alfian itu ternyata disebutkan di sana bahwa kematian itu tidak sia-sia. Saya tertarik dengan judul ini, saya berpikir tadinya ada kelanjutannya seperti apa kematian yang tidak sia-sia. Apakah seperti ada satu kisah yang menjelaskan panjang begitu ya. Lalu saya coba membaca berulang. Karena ada masa gratis di dalam buku itu, boleh 15 hari di-upload gratis gitu ya. Lalu saya baca. Ternyata saya tidak menemukan kematian yang berharga dan yang tidak sia-sia seperti yang disebutkan oleh Alfian dalam buku ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, sekalipun diberi judul kematian Anda yang tidak sia-sia, penulis tidak menyimpulkan, saya menyimpulkan sendiri
bahwa semua yang disebutkan di sana tokoh-tokoh imajiner 23 orang itu adalah kematian yang sia-sia. Ternyata dari 23 cerita pendek atau cerpen itu, Bapak Ibu, saya melihatnya berujung pada kematian dan tidak ada sesuatu jembatan yang membuat mereka mengalami kehidupan yang kekal. Lalu Bapak Ibu dan kita semua pasti bertanya-tanya. Dan saya yakin orang Kristen yang membaca buku itu pasti menemukan kalimat yang sama dengan saya, bahwa kematian yang dicantumkan di dalam buku itu sekalipun menginspirasi. Ada di sana dikisahkan seorang bapak dalam hidupnya berjuang. Diumpamakan dia dari penjual tahu tempe yang sederhana, dan kemudian terpandang di desanya, dan kemudian dia bisa menghidupi anak-anaknya, dan terakhir menginspirasi sedesa itu tentang cara hidup yang sederhana, kemudian mati yang menginspirasi, tidak sia-sia. Sampai di situ Bapak Ibu, di endingnya begitu. Bapak Ibu saudaraku, lalu saya berpikir, kenapa disebut dia sia-sia? Bukankah itu semua sia-sia? Sebab berakhirnya sampai di sana. Lalu saya mencoba berimajinasi, Bapak Ibu jemaat. Ketika saya pernah ke Prambanan, ke Candi Borobudur, dan saya mengagumi dari jauh sebelum masuk. Luar biasa yang menciptakan Borobudur ini. Luar biasa yang mengerjakan Candi Prambanan ini. Ayo nih, sosial kita berfoto. Kan kebiasaan kita berfoto-foto. Fotolah kami di situ. Lalu saya terinspirasi. Siapa-siapa yang mengerjakan itu? Dan saya tidak yakin yang mengerjakan itu tuyul, Bapak Ibu. Makhluk halus. Tapi saya yakin yang mengerjakan itu manusia. Pasti orang Jawa. Pasti beragama Hindu. Pasti beragama Buddha yang ada di pembangunan Candi Borobudur. Bapak Ibu saudaraku, kemana mereka semua? Lalu sampai pertanyaan itu kepada saya. Berarti mereka pun sampai hari ini tidak jelas di mana berada. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku, saya mencoba membawa kita kepada suasana apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada masa detik-detik sebelum dia ditangkap. Sebelum mereka melakukan ritual membasuh kaki, makan perjamuan Paskah. Ini merupakan satu bagian yang diberikan oleh Tuhan Yesus, penjelasan tentang kematiannya. Bahwa kematian Yesus itu tidak sia-sia, iya. Tapi kematian yang disebutkan pada bagian contoh-contoh orang-orang itu menjadi sia-sia karena semua berakhir dengan haru dan sedih yang juga menginspirasi banyak orang, tapi tidak menjembatani, membawa kepada kekekalan. Boleh kita terharu dan sedih, tetapi tidak menjembatani kita kepada kehidupan kekekalan kita, Bapak Ibu. Dan sampai jam ini PPT-nya masih diolah. Dan Bapak Ibu saudaraku, ya bersabarlah mendengar ini. Saya sebenarnya mencoba alat bantu supaya kita tidak boring 3 hari berturut-turut khotbah dari satu orang gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, apa yang membuat kematian banyak orang di luar Yesus kematian yang sia-sia? Karena semua berakhir dengan haru dan sedih yang juga tidak membawa jembatan kepada kehidupan kekekalan. Tetapi kematian Yesus seperti yang dibaca dalam amanat firman Tuhan ini, kita menemukan di sana beberapa hal tentang kematian Yesus yang bukan saja berdampak tetapi juga menjembatani kepada kehidupan yang akan datang. Kita lihat satu persatu dari 4 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama, kematian Yesus itu dimuliakan. Di ayat yang ke-23 tadi disebutkan sangat jelas sekali Bapak Ibu, bahwa kematian Yesus di sana disebutkan kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya untuk manusia, anak manusia dimuliakan. Ayat yang ke-23 itu merupakan satu penjelasan tentang ketika
Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang yang bukan orang Yahudi yang diperkenalkan oleh muridnya, Bapak Ibu. Sehingga Yesus menjelaskan bahwa kematiannya itu adalah kematian yang dimuliakan. Apa arti dari kematian yang dimuliakan ini? Yaitu kematian yang di dalamnya Yesus telah mempresentasikan dampaknya bagi banyak orang sesuai dengan rancangan Bapa, dan juga memberi terang serta memberikan apa yang disebut dengan mulia atas kematian itu. Adakah Bapak Ibu saudaraku kematian yang lebih mulia daripada kematian Yesus? Yesus telah menyebutkan pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu, bahwa dikatakan di sana bahwa siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang memberikan nyawanya di dunia ini, ia akan menerima kembali nyawanya untuk kehidupan yang kekal. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kematian Yesus itu adalah kematian yang dimuliakan. Artinya kematian yang telah dipersiapkan, kematian yang telah direncanakan dengan baik. Dan dia tahu akan kematian itu pada masa-masa yang telah disiapkan Tuhan, yaitu beberapa waktu sebelum mereka melakukan perjamuan itu, Bapak Ibu. Jadi dimuliakan. Apa dampak dari dimuliakan kematian Yesus itu, Bapak Ibu? Menurut catatan Injil ini banyak sekali. Pada waktu Yesus mati, Bapak Ibu, itu juga membawa kematian bagi orang yang percaya kepada Dia. Berarti kematian Tuhan Yesus itu memberikan dampak dimuliakan bagi orang yang percaya dengan Dia. Kematian yang kedua itu adalah kematian yang berdampak, Bapak Ibu. Kematian Yesus itu berdampak, kita lihat di dalam ayat 24 sampai 26 dan 32. Kepada siapakah dampak kematian Tuhan Yesus itu? Dijelaskan di sana, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Berarti Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang biji gandum, tentang kematian yang dia sebut dia akan dialami seperti biji gandum. Dengan kematian Yesus itulah Bapak Ibu saudaraku, ada kematian bagi orang yang percaya kepada Dia. Sehingga di dalam ayat yang ke-32 di sana disebutkan kepada kita dengan sangat jelas sekali, yaitu, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Aku akan menarik semua orang kepadaku. Tidak disebutkan aku akan menarik orang-orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, atau aku akan menarik orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh melakukan sesuatu menurut keyakinannya. Tetapi disebutkan di sana semua orang kepadaku. Bukankah ini pernyataan yang seirama dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti Yesus telah mempersiapkan kematian ini akan berdampak kepada orang lain. Dan dampak itu melampaui batas waktu dan juga zaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika kita melihat di sini Yesus menyatakan kematiannya, bahwa kematiannya itu akan berdampak, akan berakibat. Tentu berakibat dan berdampak positif. Dan yang ketiga,
kematian Yesus disebutkan di dalam ayat 27 dan ayat 28 sesuai dengan rancangan Bapa. Sesudah dikatakan di sana Bapak Ibu, ayat 27 dan 28. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Bapa, muliakanlah anakmu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku jemaat, kematian Yesus itu ada di dalam rancangan Bapa. Kematian Yesus itu ada di dalam rancangan Bapa bersama dengan Yesus sendiri dan Roh Kudus di kekekalan. Mereka telah menyiapkan satu rancangan yang sudah ada menjadi blueprint daripada kematian Yesus Kristus. Sudah dirancang sedemikian rupa dan tidak meleset, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya kematian Yesus itu merupakan satu rancang bangun yang telah dipersiapkan Tuhan dari kekekalan. Dia datang menjadi manusia. Nanti dalam kemanusiaan dia akan menggantikan manusia berdosa, mati lewat satu proses yang disebutkan dengan penghukuman dengan cara pemerintahan Romawi. Dan Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat di sini dikatakan kematian Yesus itu memberi terang, ayat 34 dan 36. Di sini saya baca ulang Bapak Ibu. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-36. Perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus menggiring banyak orang itu menyatakan bahwa kematian anak manusia, kematian yang dipersepsikan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Mesias. Ini kan dua hal topik yang belum menyatu pada waktu itu. Orang banyak fokus pada Mesias. Tanda-tanda Mesias itu ada pada Yesus, guru itu, rabi itu. Dan ketika Yesus menyatakan dia adalah anak manusia, mereka nggak bisa melihat kesinambungannya Mesias dan anak manusia. Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan satu pemahaman yang dijembatani Yesus ketika pada malam itu dia menjelaskan tentang kematiannya, bahwa dia harus memberi terang dan kematiannya betul-betul memberikan terang. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu kondisi di sini tentang kematian Yesus dan juga kematian manusia secara umum. Bapak Ibu, kematian Yesus itu mulia. Tadi sudah disebutkan mulia dan berdampak dalam rancangan Bapa dan juga memberi terang. Tetapi kematian manusia pada umumnya disebutkan di sini Bapak Ibu pasti dalam patologi forensik. Itu kematian manusia, patologi forensik. Semua kita mengalami kematian patologi forensik manusia, tapi Yesus kan tidak melewati. Kalau Yesus melewati kematian yang berdampak, kematiannya pasti berdampak, maka kematian manusia pasti disebutkan di sana penyebab alami, natural causes. Artinya apa? Pasti ada penyebab kematian manusia, gitu loh. Kalau si Ahmad mati, ada penyebab. Kenapa mati? Ya karena dia hidup. Kan tidak bisa orang mati lagi. Kan karena hidup. Si A mati, ya meninggal, ya karena dia hidup. Berarti itulah yang disebut dengan penyebab alami, Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, sesuai dengan waktunya. Kalau uzur, meninggal. Kalau ada sesuatu yang menghambat sehingga tidak bisa berproses hidup, maka dia mati, Bapak Ibu.
berhenti. Dan itu seperti kendaraan. Kalau mesin itu pada bagian tertentu mati, akan mempengaruhi yang lain. Maka suatu saat berhenti mesin, tidak bisa beroperasi. Maka Bapak Ibu, kematian itu dipahami seperti, jikalau kematian Tuhan Yesus itu adalah berdampak, tetapi kematian manusia itu adalah natural causes. Artinya apa? Pasti ada penyebabnya. Kalau kematian Yesus kan tidak ada penyebabnya. Memang dia sudah merencanakan di kekekalan kematiannya. Kalau kematian Yesus itu adalah dalam rancangan Bapa, berarti kematian manusia itu tidak pernah dalam rancangan Bapa. Pada umumnya manusia, Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan rancangan atau kematian eksiden atau juga kecelakaan. Bukankah kematian itu karena kecelakaan, Bapak Ibu? Dia tidak makan, yang lewat. Oh, dia kurang minum, lewat. Oh, dia ditabrak, lewat. Apalagi Bapak Ibu, berarti pada bagian ini pasti karena kecelakaan. Yang jelas dia lupa bernapas, pasti meninggal. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kondisi ini berbeda dengan apa yang telah dipaparkan oleh Tuhan Yesus tentang kematiannya. Bisa juga kondisi kematian itu seperti Yesus karena memberi terang. Tetapi kondisi kematian pada manusia itu bisa karena pembunuhan. Kan banyak orang mati karena dibunuh fisik, dibunuh mental, dibunuh ini dan seterusnya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kondisi ini jelas sangat berbeda sekali. Tetapi yang menarik pada bagian ini, kematian manusia ini akan bisa berubah seperti kematian Yesus ketika dia berada di dalam Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus menyatakan kematiannya ini yang dicatat oleh Yohanes, Bapak Ibu, apa maksud dan tujuannya? Supaya orang-orang percaya masa itu, murid-murid gereja mula-mula sampai dengan ke kita masa kini mengerti bahwa kita bukan lagi di kolom yang di kanan itu kematian manusia, tetapi kita menjadi kematian Yesus. Jadi orang percaya itu tidak fokus lagi di kematian manusia itu, tetapi berpindah kepada kematian Yesus. Itulah sebabnya pada bagian ini mari kita melihat dua hal, Bapak Ibu. Pertama, fokus kepada spiritual, bahwa kematian itu adalah bagian inti dari spiritual seseorang. Bahwa kematian itu seperti yang dipaparkan kemarin bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan, dipestakan, bukan sesudah mati. Dan ada orang berpesan, termasuk almarhum ayah ibu saya. Dia pelihara kerbau, dia simpan uang di bank sekian juta. Dia pesan, nanti 30 kali beras. Dan kami pun tidak berani mengurangi itu. Nanti kalau saya meninggal 1 ekor kerbau, kepalanya antar sama tulangmu dan semua disebut-sebut di situ. Ya kami anak-anaknya patuh aja. Artinya Bapak Ibu, kalau saya berpikir, kalau saya seperti itu, mending mari kita makan-makan seminggu ini. Sebab bulan depan saya mau pergi menghadap Bapa di surga. Kan easy ya, santai. Berarti ini menyangkut soal spiritualnya Bapak Ibu. Yesus sedang mengajarkan banyak orang itu, termasuk murid-muridnya, supaya mengerti kematian itu adalah bagian inti dari spiritual seseorang, sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Saya mengutip dalam Wahyu 14 ayat 13. Di sini dikatakan, Bapak Ibu, kenapa disebutkan inti spiritualnya? Sebab disinilah di closing di kitab Wahyu itu, di terakhir, di closing Bapak Ibu. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kapan? Ya sejak sekarang ini. Ini menggunakan tenses aorist Bapak Ibu. Tenses dalam bahasa Yunani ada aorist namanya. Ya kalau di orang Indonesia hampir mirip-mirip tapi tidak persis sama. Saya sering perlihatkan tenses itu. Kalau hari ini kita pergi, kalau di Jakarta ditulis di situ ya. Saya paling suka dulu makan di warteg, warung Tegal, bukan warung Tegal. Ya Tegal, orang Tegal. Sebab pengusahanya orang-orang Tegal. Dan kalau kita masuk langsung buka itunya, itu apa? Tempat kan ada di situ buka. Jadi buka ambil sendiri.
Jadi dari dulu kita udah prasmanan sebenarnya, ya sekalipun ini. Jadi di sini dijelaskan Bapak Ibu, hari ini kontan, tunai. Tapi di bawahnya ditulis besok boleh ngutang, gitu. Kabar gembira kan sebenarnya Bapak Ibu. Tapi menjebak kita, itu tensisnya berlaku saat itu juga. Kalau kita datang besok, apakah besok bisa boleh ngutang? Kalau dibaca, enggak juga, hari itu juga. Jadi tetap kapanpun kita datang tetap hari itu. Nah, mirip tapi tidak persis sama dengan tensisnya bahasa Yunani, auris. Auris itu Bapak Ibu, apa yang dikerjakan zaman dulu itu dengan sekarang dan kamu sama, enggak berubah. Nah, itu yang terjadi dengan apa yang dimaksud dalam Wahyu 14 ayat 13 ini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kapan dia mati? Ya termasuk dalam perjanjian lama. Kan pada masa perjanjian lama Yesus Sang Firman belum datang. Lalu orang bertanya, makanya sering diejek oleh tetangga-tetangga kita, mana Yesus di perjanjian lama ini, kalian ngibul kan? Betul. Kan firman belum ada di sana, Yesus. Dan di sana yang adalah Tuhan Bapak Ibu. Berarti kita mesti memahami konteks ini supaya kita mengerti, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sekarang ini juga berlaku pada Adam. Sekarang ini juga berlaku pada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai dengan nanti. Berarti satu tensis yang ketika itu berlaku yang lalu, berlaku yang akan datang. Satu pemahaman yang sungguh sangat kaya sekali dari firman Tuhan ini. Tuhan memilih bahasa Yunani itu menuliskan firman-Nya Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita hari ini diperlihatkan apa yang dimaksud oleh Tuhan, kita fokus pada dua hal ini tentang spiritual. Tuhan Yesus mengharapkan supaya kematian itu dipahami sebagai bagian inti dari spiritual seseorang. Kalau spiritual kerohaniannya terawat, terjaga, dia tidak takut mati Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita hari ini, akan saya masih muda, aduh gimana kalau sekarang saya, ya nyatanya juga ada yang muda lewat, bukan soal umur. Makanya kita berdoa bergantung terus pada Tuhan. Tuhan berikanlah saya sehat panjang umur. Tuhan, kan kita harus meminta. Maka tentu kita bisa melihat di dalam perjanjian lama ada raja yang diperpanjang usianya oleh Tuhan. Harusnya hari itu dia selesai. Tapi Tuhan melihat, diperpanjang 15 tahun lagi. Dan saya selalu berpikir bahwa usia yang kita miliki hari ini selalu diperbarui, diperpanjang-panjang Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, secara spiritual dikatakan di sini bahwa kematian itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Maka persiapkanlah kematian kita. Apa itu? Mati bersama Yesus. Amin. Itu dulu, bukan soal fisiknya mati. Mati dulu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian ini. Jadi bukan soal mati. Lain mereka juga orang beragama Yahudi tahu kok kematian itu ada. Tapi yang dimaksud Yesus adalah mati bersama dengan Dia. Yang kedua, ada di dalamnya disebutkan penghayatan. Apa yang harus dihayati Bapak Ibu? Kematian, penguburan dan juga kebangkitan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Jadi pada waktu kita dibaptis itu Bapak Ibu saudaraku, telah terjadi di sana satu dekret, perjanjian kekal yang terjadi antara Tuhan Allah dan kita. Dan siapa saksinya? Ya Allah sendiri, Allah Roh Kudus Bapak Ibu, dan sidang jemaatnya. Maka ketika seseorang dibaptis di sini, kita kan tidak melihat sesuatu di sana. Padahal itu merupakan satu dekret, satu perjanjian Bapak Ibu. Dikatakan di sana dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dari antara orang mati dan dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Berarti kita berbahagia Bapak Ibu.
Ketika Tuhan menyatakan dia akan mati, demikianlah dia akan mati. Berarti kita telah ikut di dalamnya melalui penghayatan kita di dalam baptisan yang telah kita terima bersama dengan Tuhan. Adakah di antara kita yang belum dibaptis? Yang terakhir saya si Julina dan Maria, mereka sih meneguhkan atas baptisan yang telah mereka terima. Nah, mari kita lihat seperti apa kaitan iman itu dalam baptisan air yang telah kita terima. Terkandung di dalamnya 3 penghayatan. Yang pertama, Bapak Ibu, menghayati bersatu kita di dalam kematian Kristus. Berarti Bapak Ibu semua kita yang telah dibaptiskan itu telah menghayati bersatu di dalam kematian Kristus. Yang kedua, kita juga telah menghayati bersatu di dalam penguburan Kristus. Bahwa ternyata nanti ketika Kristus dikuburkan, kita juga telah ada di sana bersama dengan Dia. Bahkan juga menghayati bersatu di dalam kebangkitan Kristus. Itulah yang melandasi iman kita sampai hari ini. Karena Dia hidup, karena Dia bangkit, kita sebut apa? Ada hari esok. Kita hidup. Gak ada dasarnya kalau secara genetikal. Kita bukan anak Abraham secara fisik, bukan anak biologisnya Abraham, tapi kita menjadi anak Abraham oleh karena Kristus. Kita telah bersatu di dalam Kristus dalam iman. Berarti menghayati bersatu di dalam kematian Kristus yang dimaksudkan oleh Injil ini erat kaitannya supaya kita memandang ini semua mematikan diri kita dan segala dosa kita, Bapak Ibu. Di dalam Roma 6 ayat 11 dan 12 disebutkan di sana, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berarti hari ini kita menghayati bersatu dalam kematian Kristus 2000 tahun yang lalu itu. Sekalipun kita lahir tahun 19 sekian, tahun 2000 sekian kelahiran kita telah berada di dalam kematian Kristus. Dan di dalamnya dikatakan kita memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa, sebab Kristus telah mati untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berarti menghayati bersatu di dalam kematian Kristus. Ada 2 hal yang perlu kita ingat pada malam ini. Dosa kita itu telah ikut dalam kematian Kristus. Dan ketika kita berbuat dosa, telah ikut di dalam kematian Kristus. Tapi oleh kuasanya kita bisa tidak mempraktekkan dan melakukan dosa. Itulah sebabnya ada Bapak gereja kita yang menyebut begini. Bapak gereja Agustinus menyebut begini. Orang yang di dalam Kristus, ya, dia bisa berdosa, tapi dia bisa tidak berdosa. Tetapi orang yang tidak di dalam Kristus, dia pasti berdosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Bapak Ibu saudaraku, satu pernyataan yang paling menggemparkan, seolah-olah kan eksklusif, tapi faktanya demikian. Contoh, kita yang di dalam Tuhan kan tahu kita yang benar dan yang salah. Kita tahu bagaimana hidup benar, bagaimana hidup salah. Tapi dalam ketegangan pergumulan itu kita tetap datang kepada Tuhan. Itulah yang bagus. Artinya Bapak Ibu, begitulah kita diproses menjadi anak-anak Tuhan. Bukankah Petrus juga Bapak Ibu, dia pun menyangkal Yesus juga. Tapi perbedaannya dengan Yudas Iskariot, Yudas Iskariot tidak datang kepada Tuhan pemberesan. Makanya Bapak Ibu saudaraku, di dalam kematian Kristus itu ada disebutkan di sana penggantian kurban, substitusi. Seharusnya yang disalibkan itu adalah kita, karena kita manusia. Kan dosa itu manusia. Bapak Ibu gak bisa berkata hewan itu berdosa. Tapi yang berdosa itu adalah manusia, Adam dan Hawa. Maka semua keturunan Adam dan Hawa itu
berada di dalam status berdosa. Maka Bapak Ibu saudaraku, untuk berdosa kan tidak perlu orang sekolah berdosa. Adakah pernah pergi orang ke kursus berbuat dosa? Tidak ada. Ya otomatis bisa aja. Saya tes juga ini kepada anak saya, anak pendeta yang tidak pernah bergaul kemana-mana atau kami di pastori terus-terusan. Waktu dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan saya tes, ada juga, pernah juga dia berbohong. Kami nggak pernah mengajari, tapi dari mana dia tahu? Itu natur. Kalau dalam bahasa medisnya itu DNA-nya, Bapak Ibu. Maka kita perhatikan pada bagian ini yang dikehendaki Tuhan kepada kita dalam pergumulan itu, kita menghadirkan Tuhan dalam pergumulan kita. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka nggak pernah menghadirkan apapun di dalam hidupnya supaya mereka berkenan kepada Tuhan, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya pada bagian ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui bagaimana caranya Yesus mati, yaitu melalui satu substitusi. Dia mengadakan hukum penggantian kurban yang seharusnya manusia yang berdosa, siapa yang berdosa dia dihukum, tapi ini dia ganti, Bapak Ibu. Maka bukankah ini satu berita anugerah yang terbesar dalam hidup sejarah manusia? Seperti lagu pujian itu, Bapak Ibu, karya terbesar dalam hidupku bukan ketika engkau lulus D3, bukan ketika engkau dapat pacar menjadi suami atau istrimu, bukan ketika engkau dapat kantau uang banyak, bukan. Tapi ketika engkau telah menemukan jalan bahwa engkau telah disubstitusi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, satu pengorbanan yang besar sekali yang tidak terselami yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita manusia, dan kita telah melihat, disingkapkan, dan kita bisa mengerti. Bagi tetangga kita, orang-orang lain di sekitar kita, sulit bagi mereka menerima ini. Mereka fokus pada perbuatan-perbuatan untuk menyelamatkan mereka. Sementara kita fokus pada kita telah diangkat oleh Tuhan. Dan terjadilah di sana yang disebut pada bagian yang foto yang kedua itu penebusan, redemption. Orang ditebus. Makanya Bapak Ibu, ini dua topik yang tidak pernah hilang di dalam salib itu, Bapak Ibu. Substitusi ke atas, tapi juga redemption, penebusan, sehingga kita bisa mempraktekkan penebusan itu dengan sesama kita. Maka kita berada di dalam satu tubuh, di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita bisa bersaudara dalam Tuhan, apapun suku bangsanya. Kalau tetangga kita, perhatikan Bapak Ibu, hanya satu bahasa itu cara mereka beribadah. Hanya satu cara itu yang dipahami oleh Tuhan mereka. Tapi pahamilah bahwa Tuhan kita ini sangat luar biasa. Mau bahasa apapun kau datang kepada dia, dia welcome. Bahkan ketika engkau bisu tuli pun tidak apa-apa, datang aja kepada dia, Tuhan akan welcome terus menerus. Itulah sebabnya dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kalau Bapak Ibu yang membaptiskan anak, tapi di sini belum pernah kita membaptis anak ya, kecuali keluarga Ibu Sufitri waktu itu membaptiskan Keke dan Nimo ya, saya baptis. Keke masih ingat ya, dibaptis, luar biasa ingatan. Dan juga ada 2 anak kecil lain kita baptis sama Napa Hansen. Bapak Ibu saudaraku yang lain belum. Pada waktu dibaptis saya selalu berkata, anak ini bukan saja diserahkan kepada Tuhan, tapi telah dibaptiskan dia dalam kematian Tuhan Yesus. Sebab tanpa kematian dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia tidak mewarisi kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam Roma 6 ayat 5 disebutkan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, baptis tadi, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu membaca kitab Roma ini banyak orang lahir baru. Termasuk Bapak gereja kita, Martin Luther. Dia kan baca kitab Roma, tafsirannya malah Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita melihat bahwa betapa kita telah melewati banyak ritual, tradisi,
tetapi di dalamnya tidak bekerja sebagai upacara saja. Tapi di dalamnya telah ada satu bagian yang membuat kita erat dengan Tuhan Yesus. Maka bagian yang kedua dari kematian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kita bersatu dengan penguburannya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oh, keren Bapak. Arti kasih karunia, engkau melakukannya bukan lagi karena tuntutan-tuntutan hukum yang tertera itu, pasal-pasal, ayat-ayat, bukan, tapi dengan hati nurani. Saya tergelitik kemarin ya, ngomong dengan Pak Tagalo. Wah, saya beberapa kali batal puasa, masih bagus. Karena kita nggak mengenal istilah batal puasa. Karena yang kita persembahkan itulah puasa kita. Ada seperti Daniel, dia berpuasa tidak makan daging. Untuk kurun waktu tertentu boleh. Ada yang berpuasa, setahu saya Bapak leader kita kan tidak makan daging berdua namanya. Iya, saya masih ingat waktu pertama ketemu dia makan itu. Oh, berarti kalau kami ke Lapo tidak saya tawari dia makan saksang. Tapi pasti dipilih ikan mas, ikan asin. Bapak Ibu saudaraku, artinya apa? Itu pun bagian puasa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ada bagian dalam diri kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya dulu berpuasa itu full 40 hari. Jam 10 stop semua. Baru nanti jam 6 sore besoknya saya berbuka. Tapi saya kan sudah terganggu gulanya. Gula saya tidak lagi 80 atau 100. Kadang 170. Pagi-pagi dicek 170. Mimpi apa lah sepanjang malam ini dalam hati saya. Kadang dicek 130. Kabar gembira, lupa diri, nyam-nyam terus nanti. Akhirnya Bapak Ibu Saudara memilih puasa, saya harus mengekang diri saya. Maka pagi-pagi saya atur dulu persembahan untuk Tuhan. Saya persembahkan diri saya, minum dulu untuk pertahanan diri saya supaya tidak jatuh tengah hari. Lalu saya menyembah, memuji Tuhan. Baru buka HP. Apa saat kita pagi ini, Wiwin, ketua P3 ini, dari game wilayah 2. Audionya sekarang audio, jadi sambil nyetir bisa. Gak ada alasan, sambil masak bisa, maaf. Sambil di kamar mandi pun bisa mendengar renungan. Keren bukan? Gak seperti zaman perjanjian lama, mesti basuh dulu tangannya, kakinya, baru basuh hidungnya, baru ini berlutut. Enggak. Taruh di situ speaker, kita mandi bisa mendengar suara Tuhan juga. Betapa kaya Tuhan kita itu, memberi inspirasi. Apa renungan kita pagi ini hari? Saya kirim secara pribadi karena saya tahu kirim di grup kadang nggak dibaca, saking banyaknya isi di grup itu. Maka saya kirim pribadi, berharap dia diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bisa memberi Hardin uang sekian ratus ribu atau hadiah-hadiah, tapi saya bisa memberi dia renungan. Bapak Ibu, ini ciri khas orang Metodis. Kita bisa mempraktekkan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu, dalam perjalanan John Wesley ke Georgia, Amerika, sekalipun di sana pelayanannya gagal, Bapak Ibu, dia mengumpulkan orang-orang Metodis. Dia berkata, ayo persembahkanlah kepada Tuhan yang terbaik. Ketika orang mempersembahkan kereta kuda ini, bagi dia bukan itu yang terpenting. Tapi ketika mempersembahkan dirinya, ada yang membawa Alkitab, ada yang membawa rohani, perkara puji-pujian dipersembahkan, itulah yang berbahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua jemaat ini terbiasa mengirim renungan ke keluarga, renungan ke teman-teman, nggak apa-apa, timpa-menimpa renungan itu mengingatkan kita bahwa kita saling peduli dalam Tuhan. Itulah ciri khas Metodis. Kalau sampai hari ini orang lain belum mengerti seperti apa metode kita, berarti sih kita sama dengan mereka. Tapi ketika orang-orang lain di Banjarmasin ini melihat, oh betul lah si Julina itu orang Metodis. Karena dia melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain, maka berhasillah misi Metodis di kota Banjarmasin. Tapi kalau mereka belum melihat, oh sama seperti gereja kami, berarti kita belum. Maka Bapak Ibu kita praktekkan satu gaya hidup yang berbeda. Maka Bapak Ibu kita hari ini melakukan ibadah pasien. Cek dulu di gereja Banjarmasin ini. Berapa gereja denominasi yang melakukan ibadah malam passion berturut-turut. Seminggu ini kita mempraktekkan Tuhan. 40 hari ini kita berpuasa, khususnya
kita berpuasa seminggu ini tentang puasa passion. Berpuasa itu bukan soal lamanya, tapi kualitasnya sama seperti hidup kita. Amin. Bukan soal lamanya kita hidup, tapi soal berkualitasnya hidup kita. Bapak Ibu, kalau pergi ke kampung saya pasti kalau ditanya, si Anu gitu, wah dia jadi pendeta, kami nggak nyangka katanya. Bapak Ibu, karena memang orang nggak nyangka kalau saya pendeta. Dan saya mau memberi yang berkualitas kepada Tuhan, tidak main-main dengan apa yang ada. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita menghayati seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bersatu dalam kematiannya, berarti ikut dalam penguburannya. Kita telah mati untuk Tuhan, gak ada lagi yang lain. Biarlah yang lain itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau nanti ternyata kita mau menjadi menteri, kalau nanti menjadi PNS, mau jadi TNI Polri, mau menjadi kehakiman apapun, mau menjadi bankir, sekalipun pemimpin perusahaan apapun, biarlah mengalir sebagaimana seharusnya. Tetapi Bapak Ibu, yang terpenting sekarang dikatakan, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Satu gambar ini mengajarkan kita bahwa manusia lama kita telah dikubur bersama dengan Kristus. Maka ketika Kristus mati, sebenarnya kita semua berada dalam kondisi itu, mati di dalam kubur bersama dengan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kita diajarkan hari ini kita mematikan semuanya itu. Jadi kalaupun nanti yang lahir Hardin yang telah dibangkitkan Yesus, OP yang dibangkitkan Yesus, Martin yang dibangkitkan Yesus, ingatlah bahwa kita telah mengecap pengajaran metodisme. Sehingga kita hari ini mengerti Bapak Ibu, mengalir apa adanya nanti ke depan. Tapi harus berjuang, jangan juga berkata duduk di kos, mengalirlah. Kirimi aja dulu kemana. Ada yang mau ijazah saya ini, mengalirlah. Ya itu namanya nggak berjuang Bapak Ibu, harus berjuang. Mendaftar, ikut tes, dan seterusnya, ikut seleksi. Nggak juga Bapak Ibu kita berdiam diri. Berarti kita juga kompetitif. Berarti SDM yang siap. Karena manusia lama kita telah dikuburkan. Yang muncul itu adalah manusia yang baru. Bukankah kita merasa gimana gitu ya Bapak? Saya lihat waktu Max sebagai worship leader di English Service, luar biasa ini anak muda. Masih muda-muda udah bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, apa kita nggak malu? Ya. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini Bapak Ibu, beri yang terbaik sedini mungkin. Sama seperti anak sekolah minggu tadi, persembahan pujian kompak Bapak Ibu. Coba kita cek, pernah nggak kita masa sekolah minggu sekompak ini? Saya rasa saya nggak pernah sekompak itu. Saya dibully teman-teman saya terus waktu sekolah minggu karena saya kecil dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, kita punya fokus kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersatu di dalam kebangkitan Yesus. Maka ketika Yesus tadi berkata di dalam ayat 33, Bapak Ibu Saudaraku, dia harus mati dengan cara ini, berarti bersatu dalam kebangkitan Yesus. Yesus menginginkan kebangkitannya itu juga adalah kebangkitan untuk banyak orang. Dalam 1 Petrus 3:21 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Berarti kebaptisan kita itu Bapak Ibu juga menjadi kiasan, disebutkan untuk kebangkitan kita bersama dengan Yesus Kristus. Maka hari ini Bapak Ibu, bangkitkanlah apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Karuniakah Bapak Ibu, kalau tidak digunakan itu akan menjadi sesuatu yang terpendam. Layanilah Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Maka mari kita renungkan Bapak Ibu 3 hal itu. Kesatuan setiap pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya. Sudah matikah kita bersama Kristus? Sudahkah kita dalam penguburannya dan kebangkitannya? Maka ibadah passion selama 4 hari ini kiranya tidak mengurangi niat kita, terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Jangan juga berkata, kemarin kan saya sudah, besok kan masih ada lagi. Ini bukan seperti nonton bioskop Bapak Ibu.
akan nanti episode film itu habis masanya. Enggak, ini sesuatu yang sangat penting kepada kita. Maka sangat berbahagia kalau kita setiap hari datang kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi anugerah itu kepada kita. Kematian bersama dengannya, penguburan, dan pastikan juga kita ada di dalam kebangkitan bersama dengan Dia. Harusnya kita putar klip tentang The Passion of the Christ, klipnya sepotong ya, ada saya persiapkan. Tapi audio kita kan ya belum memungkinkan. Sudah bisa? Ya. Oke, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan mengambil satu komitmen kepada Tuhan, meminta pemusik untuk dan singer kita menaikkan satu pujian bukan dengan barang pangan. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 33 tadi, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Yesus akan mati. Yesus pasti mati, tapi kaitan dengan kita yang Tuhan inginkan dalam kematian, dalam penguburan dan kebangkitannya. Dosaku dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ini kepada kita bahwa
yang mengasihi Tuhan, di masa Paskah yang kedua ini, kita mengingat Tuhan Yesus telah masuk dan berada di kota Yerusalem. Dan ini persiapan Dia akan makan Paskah bersama dengan murid-murid. Dan sebelumnya Dia mengadakan pembasuhan kaki. Yesus menginginkan agar kematiannya adalah kematian yang di dalamnya juga ada kesatuan setiap orang yang telah Dia panggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang telah dibaptis dan juga sidi, yang telah ikut makan perjamuan, dan itu telah satu dengan kematiannya. Tuhan menginginkan kita satu dengan kematiannya, agar kita bisa mengalami penguburan dan kebangkitan. Kita telah mati dalam dosa kita, tapi dihidupkan, dikuburkan, dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus dengan tanpa dosa. Bapak Ibu, hari-hari ini mengalami pergumulan-pergumulan berat, perjuangan untuk mendapat pekerjaan. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, ingatlah itu bukan karena kuat-kuatmu, tapi karena engkau telah bersama dengan Kristus. Engkau masih dalam hidupmu tumbuh segala yang bertentangan dengan keinginannya, sering abai dengan firman-Nya. Engkau dikatakan Tuhan harus menguburkan itu supaya bisa dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mati total kepada Kristus? Masih belum mau menyerahkan mati yang segala sesuatu yang mengikat dalam dirinya, yang membuat dia jauh dari Tuhan. Jika engkau ingin itu dilepaskan malam ini, mari engkau berkomitmen. Kau harus bersatu dalam kematian, dalam penguburan, dan juga dalam kebangkitan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk engkau berhenti dari minum alkohol, dari mabuk-mabukan, atau pergaulan bebas, atau tidak disiplin dengan waktu, tidak menggunakan jam tidur dengan baik. Engkau masih terikat dengan games di handphone. Setiap malam sampai pagi engkau main game, sampai nggak bisa aktivitas, terlambat kuliah, mendapat teguran dari dosen. Ingatlah, itu kesempatan untuk berubah. Berubahlah, matilah dalam penguburan supaya dibangkitkan bersama Yesus. Jikalau engkau pribadi yang seperti itu, Tuhan tahu, tetapi Tuhan inginkan engkau berubah. Engkau mempunyai komitmen selagi muda dengan baik. Katakan, itu aku Tuhan. Bukan itu tetanggaku. Bukan itu yang saya kenal seseorang. Tapi itu aku Tuhan. Engkau yang selama ini abai dengan perintah-perintah Tuhan, panggilannya beribadah dengan setia. Engkau juga tidak fokus dengan kuliah, memandang remeh dosen-dosen. Hari ini engkau harus mati dalam penguburan bersama Yesus supaya dibangkitkan yang baru. Apakah itu engkau? Atau adakah di antara kita jemaat Bapak Ibu dalam pergumulan banyak hal hari ini mengandalkan diri sendiri? Mari hari ini matikan itu, kuburkan itu, dan hidupkan kebangkitan Yesus melalui semua ada di sana Tuhan. Mari jikalau itu engkau,
cukup. Engkau menyatakan dalam dirimu, itu aku Tuhan. Secara perlahan nyanyikan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada gespamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Untuk para orang tua, jadilah pada anak-anakmu seperti yang Kau ingini dari kematian yang dipersiapkan Yesus. Bahwa anak-anak itu telah dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus, menjalani masa depan mereka yang gemilang. Engkau cukup katakan, sebut nama mereka dalam doamu di rumah Tuhan ini. Semua orang tua yang punya anak, doakanlah mereka. Bagi para pemuda anak-anak yang ada di tempat ini, doakanlah ayah ibumu panjang umur dan sehat. Doakanlah juga masa depanmu supaya cerah dan sejahtera. Doakanlah juga supaya gereja kita bertumbuh dan bertambah. Kitalah pilar-pilar gereja itu. Jangan sampai satu pilar bisa roboh, tapi semua kita menjadi pilar yang kuat. Dan katakan pada Tuhan malam ini, saya mau menjadi pilar Metodis Immanuel Banjarmasin. Saya mau jadi alat di tangan Tuhan untuk Metodis Immanuel Banjarmasin. Sehingga sesudah perayaan Pasen dan Paskah tahun ini, ramai gereja kita dengan orang-orang yang dikirimkan Tuhan melalui pemberitaan kita. Dan yang terakhir, sebutkan dalam doamu, khususnya para pemuda-pemudi, jikalau engkau menaksir seseorang, sebut dalam doamu di tempat ini komitmenmu yang didengar Tuhan. Tuhan, saya mengasihi si A, si B, saya rindu tamat kuliah akan berpasangan dengan dia. Jika engkau menginginkan, katakan dari tempat ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Sarana anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa hari ini melalui kebaktian kebangunan rohani, kami mau mengalami terobosan melalui ibadah ini Tuhan, menjadi ibadah yang digemari banyak orang, khususnya kaum milenial, Gen Z dan generasi Alpha. Kami terus berdoa Bapa buat para orang tua, Engkau memberkati mereka satu demi satu. Kami serahkan semua pelayan-pelayan ibadah-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa semua doa yang telah kami naikkan, dengarlah, sendirikanlah telinga-Mu. Pulang dari tempat ini, kami telah menerima sesuai dengan perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Atau Bapak Ibu, jikalau ada yang secara khusus mau didoakan, dari 3 pokok doa tersebut ingin didoakan ke altar ini, silakan kau maju. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Di tengah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat kepada Ibu Kami tidak biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini Engkau telah memanggil kami untuk bersama-sama bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah sia-sia jika di dalam Tuhan. Pada saat ini umat-Mu bersatu hati untuk menaikkan sapaan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami berbagai permasalahan, baik bencana alam, permasalahan ekonomi, politik, dan berbagai hal. Tuhan Yesus, kami serahkan para pemimpin bangsa kami, dari presiden tingkat pusat sampai ke daerah. Kami mohon pertolongan Tuhan, mencurahkan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kecerdasan kepada mereka, sehingga mampu memimpin bangsa dan negara kami, membawa bangsa dan negara kami ke arah damai sejahtera Tuhan. Permasalahan yang dihadapi dapat dicarikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami
kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat warga negara dapat merasakan damai sejahtera. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1-2, Kota Pengembangan Distrik 3, Resort GMI Grace, dan terutama GMI Immanuel Banjarmasin. Kami serahkan berbagai program kegiatan yang sudah dirancang. Mari jadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga pelayanan gerejamu sungguh-sungguh dirasakan oleh kami semua, sehingga kasih setia Tuhan dapat kami nikmati setiap saat melalui kehidupan kami bergereja, sehingga iman dan pengharapan kami kepada Tuhan semakin dikuatkan. Semakin kami bersekutu, semakin kami bersukacita di dalam Tuhan, kami akan merasakan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa bergabung dengan kami mungkin dalam berbagai permasalahan yang dihadapi, juga bisa jadi karena pada saat ini mengalami sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter yang terbaik bagi hidup kami. Mohon Engkau curahkan berkat kesembuhan, kepulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, hingga disembuhkan, dipulihkan, dan pada hari esok, malam Passion esok, Tuhan boleh memanggil bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak kami dalam masa studi dari TK, SD, SMP, SMA yang mungkin pada saat ini persiapan dalam menghadapi ulangan maupun ujian sekolah. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dimampukan, diberi hikmat, kecerdasan dalam menghadapi ulangan maupun ujian sekolah. Semuanya berjalan lancar bagi mereka sehingga mereka berhasil pada waktunya. Dan Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami mahasiswa, kiranya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah, menyelesaikan mata kuliah mereka dengan baik. Apapun permasalahan yang dihadapi, kami yakin dan percaya dengan Roh Kudus Tuhan senantiasa melingkupi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang jauh dari kami, anak-anak kami yang jauh dari kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami serahkan kehidupan mereka, walaupun jauh dari kami, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sama dengan Tuhan senantiasa melingkupi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Berkati mereka yang jauh dari kami, segala usaha pekerjaan mereka semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam Passion ini. Terima kasih Engkau telah persiapkan bagi kami. Pada saat ini kami menghayati, kami merenungkan, kami mengingat, kami menghormati kisah penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus. Terima kasih kami diingatkan cinta Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga mengutus anaknya yang tunggal sengsara mati di kayu salib karena cinta kepada kami semua. Terima kasih atas teladan cinta yang berdampak, cinta yang kekal, cinta yang abadi yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui malam-malam Passion ini
lebih dahulu mencintai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Nya. Tuhan, dalam kehidupan kami, kami serahkan hari esok kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami senantiasa. Jadilah rancangan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini, atas kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan mempersembahkan apa yang kami miliki. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai tanda syukur dan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik pada-Mu. Pakailah persembahan ini untuk melayani, memperluas kerajaan-Mu, dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita, hidup secukupnya, dan percaya bahwa Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan. Berkati tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu pujian dari NRF 25 sekarang bersyukur. Segala karya Tuhan
kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita mau angkat satu pujian